Halo, assalamualaikum semuanya. Rika Kartika di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman. Di vlog kali ini aku akan bahas tentang sifat dan kebiasaan orang Belanda. Gimana sih sifat ke orang Belanda itu? Gimana kebiasaannya mereka? So, jangan kemana-mana, tetap di channel aku. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan vlog terbaru dari saya. Sifat dan kebiasaan orang Belanda, mungkin ini nggak 100% semuanya kayak begini ya, tapi ini sebagian besar atau mewakilkan orang Belanda, dan mungkin ini adalah sifat-sifat orang-orang yang di sekitar aku gitu ya. Halo Kirana, sini. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Kirana lagi apa di atas? Sama main lagi juga. Sama main lagi dah. Pertama, sifat orang Belanda itu adalah greeting atau bilang tegur sapa gitu. Allah tetes rambut itu tetes. Tegur sapa kalau misalkan kita lagi di jalan ketemu orang, baik dikenal maupun dikenal, selalu mereka bilang apa teteh? On moeten met mensen op de straat wat zou je dan? Halo, so toh? En wat nog meer? Nee. Goedemorgen en wat nog meer? Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ketemu sama orang baik dikenal maupun dikenal, mereka itu bilangnya halo. Oh ya, kayak aku ya midah moet vertel. Kan aku ya midah sehan. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi gitu. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Kayak gitu teman-teman. Atau juga belum, bentar lagi masih panas buburnya. Atau juga kalau misalkan muslim, sesama muslim ketemu, misalkan saya ketemu sama orang berhijab meskipun nggak kenal, kita selalu bilang assalamualaikum. Kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah merayakan ulang tahun, baik itu anak-anak maupun dewasa, walaupun sudah tua gitu ya, mereka pasti merayakan ulang tahun. Minimal pasti walaupun kita nggak ngundang, mereka akan datang ke rumah kita gitu ya. Walaupun udah 100 tahun itu pasti dirayain. Nah, yang datang itu pastinya tuh yang keluarga terdekat aja, misalkan anaknya, ibunya, atau family terdekat aja ya. Meskipun gak diundang mereka datang gitu ya. Dan karena kebiasaan itulah, makanya itu di Belanda itu ada juga kalender periadah, namanya itu kalender ulang tahun yang biasa dipasang di WC. Pasangnya di WC teman-teman, mungkin karena kalau di WC kan kita pasti ngeliatin ke depan gitu, jadi kita nggak lupa siapa sih yang ulang tahun bulan ini gitu, kayak gitu teman-teman. Teteh kira jangan. Dan yang ketiga adalah jujur. Orangnya tuh pada jujur teman-teman, masih banyak orang jujur. Saking jujurnya mereka itu terus terang kalau ngomong itu, misalkan kalau dia suka nggak suka gitu, nggak kita bilang suka padahal nggak suka. Contohnya kayak gini, misalkan kita berkunjung semua ke rumah orang gitu, ke rumah orang. Nah, kita muslim tuh disuguhin suguhin sesuatu yang emang ada dagingnya gitu, atau enggak ada B2-nya, ada babinya gitu ya. Nah, kita bisa bilang kita nggak makan ini gitu, kita muslim, kita makannya halal aja gitu. Itu di sini nggak apa-apa, kita nggak makan ini, kita nggak apa-apa, itu terus terang. Daripada kita diem aja terus kita nggak makan, itu mereka lebih tersinggung. Jadi kita di sini tuh jujur, terus terang, itu di sini sifat orang sini. Kalau masalah keuangan pun mereka itu lebih jujur lagi, karena di sini tuh apa ya? Saya selama sini 7 tahun belum ada mendengar pegawai yang koruptor atau apa aja yang korupsi. Saya di sini belum, atau siapa aja teteh ruksa ini teh, atau siapa aja yang koruptor di sini nggak ada. Mungkin karena sistemnya udah bagus ya, jadi kesempatan untuk berkoruptor itu mungkin susah gitu ya. Ya, sistemnya udah bagus gitu ya, jadi benar-benar keuangan pemerintahan itu benar-benar dipantau. Jangankan uang pemerintahan, uang kita aja dipantau gitu. Jangan uang kita aja dipantau. Kalau misalkan kita ada yang transfer lebih dari 1.000 euro gitu, atau kita mau transfer 1.000 euro, pasti itu ada pertanyaan gitu, gak langsung digelontorin, pasti ada pertanyaan kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar jujur itu bukan hanya misi keuangan, tapi dalam kita bersikap juga kita harus jujur gitu ya. Kalau misalkan kita
nggak suka sesuatu, misalnya kalau mereka ngomong sesuatu itu kita nggak suka, jadi mereka tahu gitu, daripada kita diem aja tahu-tahu kita ngambek terus gitu. Nggak, di sini nggak boleh. Lebih baik maaf ya, lebih baik kalau misalkan kita nggak suka sesuatu, kita ngobrol, kita nggak suka. Justru mereka dengan kita ngobrol kayak gitu, mereka menghargai kita gitu, mereka lebih oh ya lebih paham kita gitu, kayak gitu teman-teman. Dan sifat mereka juga apa adanya, misalnya nggak neko-neko gitu ya, karena mau dibilang kayak gini harus begini, enggak gitu. Keempat, menjaga kebersihan, terutama di luar ya, di luar mereka karena ini udah berbudaya orang Belanda, jadi menjaga kebersihan. Jadi orang itu nggak buang sampah sembarangan, nggak apa ya, nggak coret-coret di jalan gitu. Di sini nggak ya, emang menyukai kebersihan, menyukai itu. Biarpun di rumahnya acak-acakan, tapi mereka kalau di luar mereka nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Apalagi kalau kebanyakan juga sih orang Belanda di sini juga rumahnya rapi-rapi, bersih-bersih, resik-resik, kebunnya bagus-bagus gitu. Di sini mah gitu, kayak gitu teman-teman, rapi-rapi gitu. Kalau apapun disetrikain gitu, kayak mertua saya apapun disetrikain, kos kaki disetrikain. Kayak gitu itu. Jadi mereka itu menyukai kebersihan. Yang kelima, tidak kepo. Di sini orang sih tidak kepo, tidak mau ngurusin orang lain gitu, urus aja masing-masing. Saya di sini saya nggak pernah nonton infotainment Belanda gitu ya. Saya nggak tahu artis di sini tuh siapa, anaknya siapa, anak berapa gitu. Saya nggak tahu anak raja Belanda aja saya nggak tahu anak-anaknya kayak gimana gitu, punya pacar siapa gitu. Kalau di Indonesia kan masuk infotainment terus ya, anak ini gitu ya. Terus. Jadi kalau di sini mah mereka nggak peduli lah. Sama-sama orang, sama-sama manusia. Jadi mereka nggak terlalu kepo sama urusan lain gitu. Masing-masing di sini ya teman-teman. Yang ke apa? Noh, oh dah itu masih panas. Yang keenam, mandiri. Orang sini tuh mandiri teman-teman. Mandiri itu mungkin diajarin dari sejak kecil. Dari sejak kecil mereka tuh mandiri, kayak tidur sendiri, makan sendiri, itu dari kecil ya. Dari baby sekala baby udah bisa makan sendiri, mereka makan sendiri. Jadi di sini tuh nggak ada anak yang udah setahun 2 tahun disuap-suapin sama emaknya gitu, diikut-ikut itu enggak gitu. Jadi pada benar-benar mandiri gitu ya, punya kamar sendiri, punya makan sendiri, baju sendiri dari umur 2 tahun. Jadi sampai dewasa pun di sini biasanya tuh umur 18 tahun anak itu keluar dari rumah. Mereka punya tempat tinggal sendiri walaupun ngontrak gitu ya. Terus mereka punya penghasilan sendiri, terus mereka juga semuanya keuangan diatur sendiri gitu, masalah finansial juga mereka ngatur sendiri gitu, buat sekolah, buat jajan, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini tuh orang-orang itu mandiri, nggak menggantungkan sama orang lain gitu, nggak menggantungkan anak sama orang tua atau orang tua sama anak. Di sini nggak, semuanya masing-masing, semuanya mandiri, semuanya punya kehidupan sendiri gitu teman-teman. Yang ketujuh, Belanda itu orangnya tuh sederhana dan hemat. Itu masih banyak orang kaya yang emang low profile, kita nggak tahu dia tuh kaya, padahal itu kaya loh. Dia tuh milioner tapi mobilnya aja biasa, ke rumahnya biasa gitu, baju-bajunya biasa gitu, nggak terlalu menghambur-hamburkan uang. Jadi hidupnya tuh sederhana dan hemat. Ada yang bilang oh orang Belanda itu orangnya pelit. Nggak, mereka nggak pelit, mereka baik, cuman mereka ada hemat gitu. Beda dong ya, hemat sama pelit itu. Kalau memikirkan seperlunya, makan seperlunya, makan seperlunya gitu. Kadang ada juga hemat karena mereka itu memikirkan kedepannya pengeluaran kita. Misalkan jalan kita royal sekarang, nanti kita misalkan bulan depan kita ada tagihan, kita nggak ada duit kan. Karena misalkan kita di Belanda ini ya, kita banyak banget pengeluaran yang emang di luar jangkauan gitu. Kayak misalkan kita nggak aturan itu, ada bill ke rumah kita itu harus bayar gitu, kita nggak boleh itu harus bayar. Jadi semuanya tuh punya apa ya, karena kemandirian itu, jadi mereka harus hemat gitu, karena tanggung hidup dia tuh tanggung jawab dia sendiri gitu, kayak gitu teman-teman. Dan di sini juga banyak orang kaya, lihat aja Perdana Menteri Belanda aja kalau ke kantor mereka kadang naik sepeda gitu ya, kayak gitu. Orang-orang kaya juga di sini, terus anak-anaknya juga, meskipun anak orang kaya ke sekolahnya pakai sepeda, nggak dihantar-hantar sama supir, terantar sama pembantu gitu ya. 8, on time. Di sini itu orang-orang di sini itu nggak kenal sama jam karet ya. On time, kalau misalkan kita ada janji itu
kita selalu on time. Kalaupun emang telat, mereka selalu telepon kita, oh maaf kita telat, gini gitu. Walaupun itu cuma telatnya 5 menit atau 10 menit gitu. Entah sama keluarga atau enggak ada janji sama dokter, sama itu mereka pasti on time ya. Biarpun bis di Belanda ini juga datangnya on time teman-teman. Jadi kalau misalkan bis datangnya setiap 15 menit, ya 15 menit datangnya gitu. Kalaupun itu telat ada pemberitahuan gitu, kayak gitu teman-teman. Yang kesembilan, yang tua ngasih ke yang muda. Yang tua ngasih uang ke yang muda. Itu kebiasaan orang sini. Maksudnya kan kalau di kita kan yang muda pasti ngasih ke yang tua gitu ya. Kalau di sini enggak, di sini itu orang tua itu ngasih ke yang muda, maupun dari nenek ke cucu, walaupun dari ibu atau ayah ke anak gitu. Itu pokoknya yang tua ngasih yang muda. Mungkin itu juga karena ada faktor ekonomi juga, karena kan di sini tuh orang tua itu yang udah manula itu mereka udah emang punya uang sendiri, punya salary sendiri, terus punya juga peninggalan atau enggak misalkan uang yang hasil tabung waktu dia muda gitu. Jadi mereka tetap uang itu banyak gitu ya. Sementara pengeluaran mereka juga sedikit, cuman nggak pernah liburan juga jarang gitu. Terus untuk pakaian, makan juga kan beda sama orang yang muda. Jadi mereka itu lebih banyak simpanannya dari yang muda, dan mereka juga mikir buat apa uang banyak gitu kan, toh mereka juga bentar lagi lah, istilahnya kalau menurut waktu yang bentar lagi kan mereka kan udah nggak ada gitu ya. Jadi biasanya itu yang tua ngasih ke yang muda gitu. Kayak aku selalu kadang setiap setahun sekali atau setiap 6 bulan sekali aku pasti kita juga dikasih sama omanya suami atau mamahnya suami kayak gitu teman-teman. Jadi yang tua ke yang muda gitu. Yang ke-10, setia. Orang Belanda banyak karena orang setia teman-teman. Banyak yang pasangannya sudah meninggal walaupun dia masih muda, banyak sekali mereka yang memutuskan untuk tidak menikah lagi gitu ya. Angka perceraian dan angka perselingkuhan juga di sini nggak terlalu tinggi teman-teman. Mereka tuh nggak mudah gitu, kayak gitu teman-teman. Dan yang ke-11 adalah mereka itu suka menyimpan kenangan. Maksudnya gini, kayak suami misalkan percaya nggak, suami sekarang ini dia masih punya bonekanya dia waktu kecil, baju dia masih kecil masih ada gitu. Terus mertua umurnya itu 85 tapi dia masih punya boneka waktu dia masih kecil gitu ya. Kalau kita mau mana-mana aku nggak tahu boneka aku mana gitu ya. Terus barang-barang yang menurut dia tuh berharga mereka simpen rapih gitu, kayak misalkan buket waktu mereka nikah itu, apalagi baju kayak gitu ya mereka simpen lagi. Dede masak kerupuk, Dek. Makan bubur, kita masak kerupuk ya, makan kerupuk, bikin kerupuk, goreng kerupuk. Nah, ini itu adalah boneka waktu suami waktu kecil. Bayangin aja, ini boneka kuda waktu suami umur sekitar 2 tahun 3 tahun itu teman-teman. Nah, sekarang ada di kamar Kirana. Berarti ini tuh boneka itu udah tua banget. Dia dikalungin sama suami nih, ini kalungnya dia tuh. Tua banget, bonekanya masih ada ini. Ada juga baju babynya juga masih ada ya, cuman aku taruh di dalam di dalam dus. 12, selalu bikin janji kalau mau datang. Ini adalah kebudayaan orang Belanda. Kalau di kita kan kalau mau datang berkunjung datang aja ya. Mau ke orang tua, ke saudara gitu, kalau datang aja. Kalau di sini nggak boleh. Sini itu harus pakai janji. Walaupun kita ke mertua gitu, mama kita mau datang ya 1 jam lagi gitu. Atau saudaranya suami gitu, kita harus ada janji kalau mau datang. Jadi kita nggak boleh klunyung tuk gitu, nggak boleh. Sini pertama di sini kurang sopan, karena kan kita karena kita kan tahu kan mungkin orang yang kita kunjungin itu mereka lagi nggak suka kita datang, mereka lagi sibuk, mereka lagi ada sesuatu yang perlu. Jadi di sini tuh lebih sopan kalau mau datang itu kita kasih kabar gitu ya, jangan klunyuk. Dan kalau datang pun itu harus on time. Yang ke-13 adalah romantis. Jadi di sini itu banyak banget cowok-cowok yang romantis. Saya kalau misalkan nih hari Jumat ya, di situ kan suka ada tukang bunga gitu, suka ada tukang bunga. Nah, mereka itu suka banyak banget yang ngantri itu adalah orang tua, udah aki-aki gitu ya, pada ngantri beli bunga itu pasti buat istrinya. Romantis banget sih, udah tua romantis ya. Dulu juga suami juga awal-awal suka ngasih aku bunga ya, tiap minggu sekali itu ngasih bunga aja ya. Cuman
satu saat aku bilang, sayang jangan beli bunga mulu, ih sayang duitnya katanya. Atau enggak coklat gitu, beli hadiah-hadiah kayak gitu. Cuman setelah aku ngomong gitu, suami nggak beliin lagi. Atau udah sayang ya tiap minggu bunga, tiap minggu bunga, tiap minggu bunga, sayang banget gitu ya. Sementara kan uangnya lebih baik disimpan, soalnya kan harga bunga itu sekitar ya rata-rata sekitar 170.000 gitu ya. Sayang banget gitu ya, cuman 3 hari udah gitu kan layu bunganya. Nah makanya dari situ suami nggak beliin bunga lagi gitu ya. Kalau beli ya hadiah lain juga ke dia. Kalau misalkan mau beli sesuatu, dia harus nanya dulu sama aku. Kadang-kadang kan aku atau orangnya agak ribet gitu. Agak ribet itu maksudnya takutnya dia beli sesuatu yang aku nggak suka, atau nggak beli sesuatu yang emang nggak berfungsi sama sekali gitu ya. Makanya kalau beli sesuatu itu suami selalu nanya, aku mau beli ini ya, aku beli itu ya buat kamu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi udah suami istri mah kadang-kadang aku nggak mikirnya lah, udahlah, aku tahu dia itu baik, aku tahu dia itu romantis, cuman lebih baik kita saving acis gitu, saving maksudnya menggunakan uang itu dengan yang bener-bener yang kita perlukan gitu ya, yang kita perlukan. Aku juga orangnya nggak terlalu cek aja, biasa aja gitu ya, ya udahlah. Ya dari situ kita kalau mau beli hadiah-hadiah itu emang kita perlu gitu ya. Nah, sekian dulu teman-teman info dari saya masalah sifat dan kebiasaan orang Belanda. Kalau misalkan ada lagi tambahan, boleh di komen ya. Sekian dulu, insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum. Dah guys, assalamualaikum.